Halo Sobat Traveler. Salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Bagi sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera, setelah kota Medan. Kota Palembang dihuni oleh lebih dari 1,6 juta orang. Di antara para penduduk yang tinggal di kota Palembang, tentunya banyak juga para pendatang yang bekerja di kota ini. Kemajuan pembangunan di kota Palembang memang terbilang sangat pesat. Sebagai pusat bisnis dan industri di kawasan Sumatera Selatan, sudah pasti kota ini banyak didatangi oleh para pendatang. Menurut topografinya, kota Palembang dikelilingi oleh air, bahkan dapat dikatakan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini, di kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah kota Palembang tergenang oleh air. Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan panjang 750 km, Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian. Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang pun melintas di atas sungai ini. Pada malam hari, Jembatan Ampera yang berada di atas Sungai Musi akan terlihat sangat indah dengan ornamen hiasan lampu yang berwarna-warni. Dihelatnya SEA Games di kota Palembang pada tahun 2018, menjadikan perkembangan kota Palembang semakin pesat lagi. Untuk keperluan SEA Games, di kota Palembang dibangun LRT yang menghubungkan Bandara Sultan Mahmud Badarudin hingga ke jantung kota Palembang. Sebagai salah satu pusat bisnis dan pusat industri di Pulau Sumatera, sudah merupakan hal yang lumrah jika banyak sekali pendatang di kota Palembang. Para pendatang di kota Palembang, bukan saja dari sekitar Pulau Sumatera, namun juga banyak para pendatang yang datang dari Pulau Jawa. Dengan tersambungnya jalan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Palembang, waktu tempuh perjalanan menuju kota Palembang sudah menjadi semakin cepat. Banyak pemilik perusahaan otobus yang melihat peluang ini sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan usahanya, serta meraup pundi-pundi rupiah. Tidak mengherankan saat ini banyak perusahaan otobus yang akhirnya memutuskan untuk membuka trayek Jakarta-Palembang untuk melayani penumpang menuju dan dari Palembang. Operator bis dari Pulau Jawa menuju ke kota Palembang memang belum terlalu banyak dalam beberapa tahun yang lalu. Namun dengan berkembangnya infrastruktur jalan tol menuju kota Palembang, semakin banyak perusahaan otobus yang melayani jalur ini. Bahkan kini dapat dikatakan, trayek bis dari dan menuju kota Palembang sangat ramai dengan penumpang pada setiap harinya. Bukanlah hal yang mengejutkan ketika banyak para pengusaha otobus yang berlomba-lomba untuk membuka trayek menuju ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Tercatat saat ini ada lebih dari 8 perusahaan otobus yang melayani trayek Jakarta-Palembang dan sebaliknya. Silakan sobat tuliskan pada kolom komentar, perusahaan otobus apa saja yang kini mengaspal pada trayek Jakarta-Palembang. Dengan tersambungnya tol Trans Sumatera dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung hingga ke kota Palembang, menjadikan waktu tempuh menuju dan dari Palembang saat ini menjadi jauh lebih cepat. Selain angkutan logistik, perbaikan infrastruktur di Pulau Sumatera membuat perkembangan angkutan penumpang maju semakin pesat.
Setiap harinya semakin banyak bis antar kota antar provinsi yang membawa penumpang dari dan menuju kota Palembang. Patut diakui, dengan berkembangnya infrastruktur jalan di Pulau Sumatera, maka muncul lebih banyak peluang bagi para pemilik perusahaan otobis untuk memaksimalkan pendapatan dari angkutan penumpang antara Pulau Jawa dan Sumatera. Semakin pendeknya waktu tempuh, dengan semakin baiknya infrastruktur jalan, jelas menjadikan perhitungan biaya bisa menjadi lebih murah, dikarenakan waktu perjalanan yang lebih cepat. Terlihat dengan kasat mata di beberapa terminal, bahwa perkembangan bis-bis jurusan Sumatera, semakin hari semakin banyak. Munculnya para pemain baru di trayek Sumatera, bagaikan jamur yang tumbuh dan merebak di musim penghujan. Selain itu, para pemain lama di trayek Sumatera, saat ini sudah banyak melakukan pembenahan armada bisnya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para penumpang setianya. Dilihat dari catatan data statistik, bahwa trayek bis Jakarta-Palembang merupakan salah satu jalur gemuk untuk bis antar kota antar provinsi, atau bisa dikatakan sebagai salah satu jalur yang sangat ramai dengan penumpang pada setiap harinya. Maka bukanlah hal yang mengejutkan ketika banyak para pengusaha otobis yang berlomba-lomba untuk membuka trayek menuju ke kota Palembang. Bahkan bis-bis jurusan Sumatera Barat, seperti tujuan Padang dan Bukit Tinggi, juga membuka peluang mengangkut penumpang tujuan Palembang. Hal ini menyebabkan trayek Jakarta-Palembang menjadi salah satu trayek bis antar Pulau Jawa dan Sumatera yang paling panas. Persaingan dan perang memperebutkan penumpang di trayek Jakarta-Palembang sangat panas, bagaikan bara api yang membara di tengah gurun Sahara. Adalah perusahaan otobis Sinar Jaya yang akan segera membuka trayek terbarunya menuju Palembang. Bis Sinar Jaya untuk trayek Palembang akan diberangkatkan dari kota Kembang, Bandung, lalu mampir menjemput penumpang di Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Palembang. Perusahaan otobis Sinar Jaya dapat dikatakan sudah sukses, malang melintang di banyak trayek di Pulau Jawa dan Madura, kini mencoba peruntungannya untuk merebut pasar penumpang Palembang. Kehadiran Sinar Jaya di jalur Palembang memang tidak tanggung-tanggung. Perusahaan otobis Sinar Jaya langsung menggebrak dengan menerjunkan armada mewah Suite Class. Bis mewah Suite Class yang diterjunkan di trayek Palembang merupakan bis sleeper pertama pada trayek Jakarta-Palembang. Jelas sekali bahwa strategi yang dijalankan oleh perusahaan otobis Sinar Jaya adalah menyisir pasar penumpang kelas menengah atas. Sebuah strategi yang sangat brilian, dikarenakan hingga saat ini, belum ada operator yang menyediakan pelayanan mewah sekelas bis Suite Class. Walau bagaimanapun, akan selalu ada ceruk pasar penumpang yang menginginkan kemewahan dan kenyamanan pada setiap perjalanannya. Keberanian dari manajemen PO Sinar Jaya ini, sekali lagi layak diacungi jempol dan diberi apresiasi. Kehadiran Sinar Jaya di trayek Palembang, jelas akan memberi warna tersendiri pada jalur ini. Sepertinya jalur ini layak dicoba, dan saya akan mengalihkan incaran Suite Class dari Jakarta menuju Surabaya, menjadi Jakarta ke Palembang bersama Suite Class Sinar Jaya. Bagaimana menurut Sobat Traveler? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar.